Pemirsa, pemain sitkom Bajaj Bajuri, Mat Solar sudah dimakamkan di TPU Haji Daiman, Cimanggis Ciputat, Tangerang Selatan pada Selasa 18 Maret 2025. Tampak isak tangis dari keluarga maupun kerabat mengiringi prosesi pemakaman dari jenazah Mat Solar tersebut. Untuk mengetahui bagaimana tadi prosesi pemakaman dan apakah para aktor atau pemain dari Bajaj Bajuri itu juga menghadiri, akan dilaporkan secara langsung oleh jurnalis Warta Kota Ari Pujiwaluyo. Silakan rekan Ari. Ya, terima kasih rekan Sarah. Pemain sitkom Bajaj Bajuri yaitu Mat Solar sudah dimakamkan di TPU di makam wakaf Haji Daiman di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan. Terlihat proses pemakaman juga berjalan cukup haru untuk keluarga. Anak-anak dari Mat Solar menangis uh, melihat proses pemakaman langsung dari sang ayah, dan juga terlihat juga beberapa artis yang mengikuti proses pemakaman dari Mat Solar, yakni Rieke Diah Pitaloka dan juga Latief Sitepu. Sitepu sendiri adalah lawan main dari Mat Solar di sinetron Tukang Bubur Naik Haji, sementara Rieke Diah Pitaloka adalah lawan main dari Mat Solar di sitkom Bajaj Bajuri. Rieke Diah Pitaloka juga terlihat cukup sedih. Ia sekali menangis melihat proses pemakaman langsung sahabatnya dan juga lawan mainnya di Bajaj Bajuri. Setelah itu proses juga berjalan dengan cukup hikmat. Banyak pelayan yang datang, baik dari sanak keluarga ataupun juga teman-teman dari almarhum Mat Solar. Dan mengenai kronologinya sendiri, tadi berdasarkan keterangan dari keluarga, yang salah satu anak ya Mat Solar, yaitu Idam Aulia, mengatakan kalau sang ayah meninggal dunia berawal dari batuk-batuk pada Senin malam. Setelah batuk, Mat Solar tidak sadarkan diri hingga akhirnya keluarga memutuskan membawa Mat Solar ke rumah sakit, ke RSPI Pondok Indah. Namun sampainya di rumah sakit, Mat Solar sudah dinyatakan tidak ada. Menurut Idam, sang ayah meninggal dunia ketika saat sedang di rumah. Dan selama beberapa tahun terakhir ini, kondisi Mat Solar terus menurun. Sejak terkena serangan stroke terakhir di tahun 2022, Mat Solar juga mengidap infeksi paru-paru dan juga penyakit-penyakit lainnya, juga terdapat komplikasi penyakit di dalam tubuh dari Mat Solar. Sekian rekan Sarah. Baik, rekan Ari, tadi terkait dengan Rieke Diah Pitaloka yang juga ikut menghadiri prosesi pemakaman. Sebelumnya Rieke juga sudah melayat pada malam hari kemarin dan mengatakan bahwa dia meminta maaf karena tidak bisa atau belum bisa untuk memperjuangkan hak dari Mat Solar ini. Apakah tadi juga Rieke sempat berbincang dengan keluarga almarhum? Ya, rekan Sarah, tadi Rika juga sering berkomunikasi dengan keluarga almarhum, baik di pemakaman selama di pemakaman. Setelah proses pemakaman berlangsung, Rika Diah Pitaloka juga sempat mendatangi anak dan juga istri dari Mat Solar. Namun apa yang ditunjukkan kami tidak mengetahui lebih lanjut. Namun Rika Diah Pitaloka atau Oneng sebelum meninggalkan pemakaman, ia menyampaikan pesan bahwa dirinya akan terus memperjuangkan hak yang harus didapatkan oleh Mat Solar mengenai uang ganti rugi soal tanah milik Mat Solar yang digunakan oleh pemerintah untuk proses pembangunan jalan tol Serpong Cinere. Oke, baik, terima kasih rekan Ari Pujiwaluyo, jurnalis Warta Kota atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Sakitnya dari 2017 itu sakit stroke, terus kemarin kan saya pas siang Senin 17 Maret itu saya kebetulan ada rapat sama Jasa Marga untuk membicarakan arus mudik. Tapi waktu saya masuk ke ruangan itu tiba-tiba kayak ada insight itu, tanyain tanahnya Bang Juri gitu. Jadi orang lain bicara
kabar kasus tanahnya Bang Juri yang sejak tahun 2019 sekitar 1.300 meter persegi begitu dianggap ada di dalam sengketa. Padahal saya dan keluarga itu sudah menelusuri kronologis dokumen, ada kwitansi jual beli, ada akta jual beli, ada hak alas bagi Bang Juri, dan kemudian ada surat dari ahli waris yang menggugat itu bahwa tanah ini tidak dalam sengketa. Itu di Juli 2019. Tapi Desember 2019 dinyatakan justru oleh negara bahwa tanah itu bersengketa begitu. Dan uang yang harusnya dibayarkan ke Bang Juri akhirnya melalui skema konsinyasi namanya itu disimpan di PN Tangerang sampai sekarang. Sehingga kita memang sedang berjuang. Lalu kemudian kemarin itu di Rut Jasa Marganya akhirnya bilang bahwa insya Allah sebelum Lebaran akan selesai. Catet ya, nih Pak Dirut Jasa Marga, nih Bang Juri sampai meninggal nungguin kepastian. Tapi mungkin juga setelah itu, setelah ada kepastian bahwa insya Allah mudah-mudahan mohon doanya ini haknya Bang Juri. Saya bilang juga di rapat, saya tahu betul bahwa uang ini adalah hasil kerjanya Bang Juri. Syuting bertahun-tahun, kita itu jadi pemain sinetron atau jadi komedian, jadi aktor itu nggak gampang gitu. Dan saya tahu betul berjuang di Bang Juri buat keluarga untuk membantu sesama itu luar biasa. Jadi tanah yang sekarang ini sebagian menjadi tanahnya Bang Juri, sebagian adalah yang digunakan di Tol Serpong Cinere itu adalah tanah yang belum selesai urusannya oleh negara. Bayar. Ya, belum terbayar. Belum. Besok di tanggal 19 Maret ada sidang pertama di PN Tangerang. Mohon pengawalannya juga tidak berbelit-belit. Seandainya waktu itu tidak cepat-cepat konsinyasi, betul-betul disisir masalah tanah ini apa, tidak mungkin sahabat saya ini sampai akhir hayatnya memperjuangkan tanah yang memang hasil kerja keras. Emang pernah ada curhat apa teh? Juga meninggal di bulan 7 Ramadan. Ya alhamdulillah meninggal di puasa hari ke-17 di malam ke-18. Semua hari baik. Tapi bagi saya tentu ini menyisakan suatu amanah. Saya tidak tahu apakah saya bisa memperjuangkannya atau tidak, tapi saya akan terus memperjuangkannya. Dan barangkali ini juga membuka mata kita semua bahwa pembangunan infrastruktur itu ternyata bukan hanya Bang Juri aja barangkali yang menjadi korbannya. Banyak yang lain, dan kasus ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk semua penentu kebijakan. Jangan zolim lah, jangan zolim. Ada cerita atau pesan yang dititipin selama bekerja atau kenangan yang paling diingat lah? Ya banyak banget ya. Saya jadi istrinya Bang Juri itu dari sebelum saya nikah. Jadi cukup panjang perjalanannya, dan kita terus ya berkomunikasi, kadang on off, tapi selalu ada komunikasi juga dari anak-anaknya gitu. Teh, di akhir ada pesan atau mungkin cerita sama Teh Rike soal itu pesan ini? Pokoknya terakhir itu dia juga nggak cerita. Waktu terakhir saya nengokin, saya baru tahu kalau tanahnya ini belum dibayar. Itu tanah yang dulunya empangnya dia, yang kalau pulang syuting malam-malam tuh atau dia lagi pengen santai, dia sambil ngelamun, sambil nulis tuh di empang itu gitu. Nah itu empang itu jadi tol. Jadi dia waktu itu udah nggak bisa ngomong sih, cuman masih paham yang saya sampaikan gitu. Dan saya bilang, abang kenapa nggak ngomong dari lama sama Oneng gitu. Ya mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan sekali lagi mohon doanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.